Sabahul khair. Kaifa halukum? Ana bi khairin walhamdulillah. Baik anak-anak ya, semuanya, apa pelajaran kita hari ini? Akidah akhlak. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, Ustaz minta kepada ketua untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li Dengan membaca doa, semoga apa yang kita pelajari hari ini kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Masuk kepada pembelajaran, Ustaz akan bacakan absen. Siapa yang tersebut namanya, silakan bilang hadir. Adela Felicia, Anaya Desmi Padarma, Aulia Idris. Baik anak-anak semuanya, pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari tentang sifat wajib bagi Allah. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu berkaitan dengan sifat mustahil dan sifat jaiz bagi Allah. Sekarang, siapa yang tahu apa itu sifat mustahil bagi Allah? Sifat yang tidak mungkin Allah. Anak-anak semuanya, sekarang kita akan melihat apa saja sifat mustahil bagi Allah. Sifat mustahil bagi Allah, sebelum Ustaz menjelaskan apa saja itu 20 sifat mustahil bagi Allah, tadi sudah kita bahas bersama apa itu sifat mustahil bagi Allah, yaitu sifat yang tidak mungkin berada dalam zat. Baik, anak-anak semuanya, sekarang kita akan mempelajari tentang apa saja sifat-sifat mustahil bagi Allah. Baik, kita mulai dari sifat mustahil bagi Allah. Yang pertama itu apa? Adam ya, Ain, Adam, yang artinya adalah tidak ada. Kalau Adam itu Nabi Adam, tetapi ini dengan memakai Ain, Adam. Itu adalah lawan dari kata wujud. Apa artinya? Tidak ada. Maksudnya bagaimana? Tidak ada Allah berarti tidak akan ada alam semesta ini. Dan ini mustahil. Bagaimana kita ada sekarang sedangkan yang menciptakan itu tidak ada. Ini adalah sifat mustahil bagi Allah yang tidak mungkin dilekatkan dalam zat Allah. Allah itu ada dan tidak mungkin tidak ada. Yang kedua adalah hudus. Ya, hudus itu dari kata hadis, baru. Sedangkan di sini ada apa artinya hudus? Ada yang mendahului. Apakah mungkin Allah sebagai pencipta itu ada yang mendahului? Tidak. Allah itu al-awwal. Dengan Allah itu menjadi yang awal, maka muncullah itu yang hudus. Seperti kita. Siapa yang mendahului kita? Orang tua kita. Siapa yang mendahului orang tua kita? Kakek nenek kita. Sampai nanti pada Nabi Adam. Siapa yang menciptakan Nabi Adam? Allah itulah yang dikatakan dengan qidam. Dan mustahil ada dalam zat Allah itu hudus. Yang ketiga adalah fana. Fanaun. Ini adalah lawan dari kata baqa, yaitu kekal. Nah, apakah mungkin Allah itu musnah? Tidak. Inilah yang dikatakan dengan sifat mustahil. Bagaimana Allah yang Allah adalah Maha Pencipta lalu musnah, sedangkan kita masih ada? Ini adalah yang tidak mungkin. Karena apa? Tuhan atau Allah ini adalah baqa, selamanya. Ketika kehidupan kita ini tidak ada lagi, maka Allah tetap ada. Karena Allah menjifati sifat baqa.
Bisa difahami? Yang ketiga, yang keempat, mumasalatuhu lil hawadis. Kalau kemarin mukhalafah. Mukhalafah itu menyelisihi atau berbeda dengan lain. Sedangkan lawannya adalah mumasalah. Misal, apa itu mumasalah? Menyerupai. Allah itu mustahil menyerupai makhluk. Coba misalkan, ada salah satu dari antuna ini seorang pembuat furniture. Salah satunya misalkan meja. Contoh ini ya, maaf. Misalkan Yafa adalah yang membuat meja. Apakah akan diterima Wafa ini menyerupai dengan yang dia ciptakan, dengan yang dia buat? Tidak. Apalagi Allah tidak bisa menyerupai makhluk. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang menyerupai Allah. Yang kelima adalah ihtiyajuhu li ghairihi. Ihtiyajun asal katanya apa? Ihtaja. Berasal dari kata hajah. Hajah itu apa? Mengharap. Di situ apa? Ihtiyajuhu, yakni memerlukan yang lain. Inilah yang dikatakan mustahil bagi Allah menyerupai apa? Memerlukan atau membutuhkan selainnya. Misalkan Allah ingin menciptakan langit dan bumi, lalu meminta tolong salah satu dari kita, misalkan Rizky, tolong ciptakan langit. Nanti udah ciptakan langit, tolong lagi ciptakan bumi. Ini adalah mustahil. Kalau Allah sebagai Tuhan, maka mustahil bagi Allah itu membutuhkan atau memerlukan yang lain. Bisa dipahami? Atau ada yang belum mengerti? Alhamdulillah. Yang keenam adalah ta'adud. Adat. Berbilang. Di situ berbilang berarti lebih dari satu. Qul huwallahu ahad. Ahad. Allah itu Maha Esa. Berarti kalau ta'adud ini tidak mungkin. Kalau misalkan Allah itu berbilang atau lebih dari satu, Allah yang mana yang akan kita sembah? Kecuali misalkan kalau kita merencanakan sesuatu, ada yang namanya plan A, plan B. Atau plan B, tidak ada plan C, dan seterusnya. Tapi ini urusan Allah sebagai Tuhan, tidak mungkin kita akan, yang sekarang jadwalnya adalah Allah satu, besok Allah dua, nggak bisa. Nah, inilah makanya dikatakan bahwa ta'adud bagian dari sifat mustahil bagi Allah. Yang ketujuh adalah ajuz. Itu artinya lemah. Allah tidak mungkin lemah. Allah itu Maha berkuasa. Kalau lemah, bisa mungkin karena Allah sakit. Bisa mungkin karena Allah capek. Dan ini mustahil. Kalau Allah itu lemah, bagaimana akan menciptakan, bagaimana mewujudkan sesuatu yang lebih besar lagi? Apalagi nanti kita berada pada hari akhir, hari kiamat, di mana seluruhnya akan hancur. Sedangkan pada saat itu Allah itu lemah, tidak bisa berkehendak, tidak bisa berkuasa. Apakah mungkin? Lalu siapa yang akan menggerakkan? Inilah kita harus kritis. Jangan sampai kita dipengaruhi oleh paham-paham liberal atau paham-paham ateis. Yang kedelapan adalah karohah. Apa arti dari arti karohah? Terpaksa. Ini dari kata lawan dari kata irodah. Apakah ada yang memaksa Allah? Tidak, Allah itu Maha berkehendak. Nih, andaikan pada saat sekarang ini, detik ini, Allah mengatakan kiamat, maka terjadi kiamat. Tidak ada yang mengatakan, ya Allah, nanti saja ya Allah. Berarti Allah terpaksa. Kalau Allah terpaksa dan Allah diatur, maka ini mustahil. Yang kesembilan adalah jahlun.
bodoh. Jahlun itu adalah adamul ilmi. Apa itu adamul ilmi? Tidak memiliki ilmu. Bagaimana mungkin Allah ada yang melakukan zina, Allah tidak tahu. Lalu bagaimana nanti hisab di masing-masing kita? Kalau seperti ini, maka akan terjadi kehancuran dalam kehidupan makhluk, khususnya kita manusia. Di sana sini terjadi perbuatan yang tidak baik. Kenapa? Karena Allah karena Allah jahlun, tidak tahu apa yang dilakukan oleh hambanya. Dan inilah dikatakan dengan mustahil. Allah tidak tahu dengan apa yang dilakukan hambanya. Ini tidak mungkin terjadi. Nah, yang selanjutnya adalah mautun. Mautun itu adalah lawan dari hayah. Ya, apa itu? Mati. Kalau Allah mati, berarti siapa yang akan mengatur kehidupan ini? Kita mau ngapain lagi? Lalu siapa yang akan menentukan kita akan masuk surga atau masuk neraka? Atau ada yang masuk neraka dulu baru masuk surga? Atau ada yang kholidan fiha? Siapa? Kalau Allah itu Allah mati. Nah, inilah makanya tidak mungkin Allah itu mati, karena Allah adalah hidup. Yang ke-11 adalah somamun. Apa itu somamun? Tuli. Misalkan ada seseorang yang berkata kotor, Allah tidak tahu, lalu tidak masuk kepada catatan besar. Oh, si fulan telah berkata kotor. Tapi karena somam, tuli, tidak mendengar, maka alfa. Maksudnya apa? Alfa dari kesalahan. Berarti si fulan ini yang hakikatnya tertulis atau tercatat sebagai orang yang melakukan maksiat, karena ketulian Allah tidak tercatat. Berarti Allah tuli. Ini mustahil. Yang selanjutnya adalah ama atau amyun. A'ma. Apa itu ama? Di mana hambanya, ngapain hambanya, itu tidak dilihat oleh Allah. Maka kalau seperti itu, berpotensi kehidupan manusia akan terjadi kehancuran. Karena siapapun bisa jadi mereka akan melakukan dosa, tapi Allah tidak melihat. Misalkan seperti yang kemarin kita jelaskan tentang zina, wala taqrabu zina. Berzina mendekati saja tidak boleh, apalagi berzina. Nah, andaikan Allah itu buta, tidak melihat siapa yang berbuat zina, maka lebih dari 50%, bisa jadi 90% dalam kehidupan manusia ini akan tersebar penyakit HIV AIDS. Karena apa? Hakikatnya manusia ini memiliki nafsu. Tapi walaupun kita memiliki nafsu, kita tetap diiringi dengan fitrah. Apa fitrah kita itu? Tauhid. Ketika kita akan melakukan suatu kesalahan, kita ingat Allah. Dan Allah sudah mengemas seluruh firman-Nya untuk mengingatkan kita bagaimana menjalankan kehidupan ini dengan baik. Sehingganya apa? Kita selamat sampai sampai akhirat. Makanya kita terus meminta kepada Allah dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Kenapa? Kita berpotensi salah. Oleh karena itu kita meminta petunjuk dari Allah supaya kita selalu dituntun untuk menjalankan kehidupan di jalan yang lurus. Yang selanjutnya adalah bakam. Bukmun. Apa itu bukmun? Bisu. Nah, kalau misalkan bisu, kita menjalani kehidupan ini, dari mana kita akan berpedoman? Tidak berfirman Allah, bisu Allah, maka tidak akan ada Nabi Muhammad untuk menjelaskan isi Al-Quran. Tidak ada Al-Quran, maka Nabi Muhammad tidak ada yang bisa beliau jelaskan.
beliau tidak bisa menjelaskan apapun bagaimana pedoman kehidupan kita, maka kita berada dalam kesesatan. Kita lihat saja bagaimana lembaran Al-Quran itu. Berapa ayat Al-Quran itu? 6.666 ayat. Itu baru ayatnya. Belum kalau dikembangkan. Itu mencakup berbagai macam ilmu. Antunani DI. Nggak ada jurusan ya sekarang ya. Misalkan, apa mau kita bahas? Biologi, ada dalam Al-Quran. Fisika, ada dalam Al-Quran. Kimia, ada dalam Al-Quran. Hukum, ada dalam Al-Quran. Apa lagi? Tentang sejarah, ada dalam Al-Quran. Kemudian berkembanglah teknologi, berkembanglah biologi. Muncul yang namanya ilmu kedokteran, ilmu psikologi, dan ilmu-ilmu lainnya. Ilmu berdagang. Bahkan Allah jelaskan, ya, apa? Bagaimana kita berdagang yang benar, lalu dijelaskan lebih detail lagi oleh Rasul. Nah, tapi kalau misalkan Allah bisu, ini tidak mungkin. Lalu bagaimana jadinya hidup kita kalau Allah tidak berfirman atau Allah bisu? Yang ke-14 adalah kaunuhu ajizan, mustahil kalau Allah itu lemah sehingga tidak bisa melakukan apapun. Yang ke-15 adalah kaunuhu karihan, mustahilun ayyakuna karihan. Mustahil bagi Allah itu terpaksa. Yang 16 adalah mustahilun ayyakuna jahilan. Allah itu mustahil kalau Allah itu bodoh. Mustahilun ayyakuna mayitan. Mustahil bagi Allah itu mati. Mustahil. Yang ke-18 as-samma. Mustahilun ayyakuna as-samma. Apa itu? Mustahil bagi Allah itu tidak mendengar. Karena pada hakikatnya seluruh kehidupan ini di bawah kontrol Allah. Di bawah kontrol Allah. Makanya setiap apa yang kita lakukan itu harus kita pertimbangkan baik dan buruknya. Walaupun godaan di sana sini pasti akan menghampiri. Tetapi dengan kita mengingat bahwasanya Allah itu mendengar, kalau kita ucapkan misalkan Allah akan mendengar, kalau yang kita ucapkan adalah buruk, kita akan tinggalkan. Yang selanjutnya adalah a'ma. Mustahilun ayyakuna a'ma. Apa? Mustahil bagi Allah itu buta. Nggak mungkin Allah tidak melihat, tidak bisa melihat apa yang dilakukan hambanya, sehingga tidak ada yang bisa dihisap pada yaumul hisab. Yang terakhir adalah abkam. Apa itu abkam? Zat yang bisu. Penjelasan dari yang tadi bahwasanya tidak mungkin Allah itu memiliki zat yang bisu, sehingganya Allah tidak berfirman, dan ini akan memunculkan kehancuran dalam kehidupan manusia. Bisa difahami? Ada yang belum paham silahkan. Paham semuanya? Alhamdulillah. Berarti berapa jumlah sifat mustahil bagi Allah? 20. Selanjutnya adalah sifat jaiz. Berapa sifat jaiz bagi Allah? 1. Apa itu sifat jaiz? Sifat jaiz adalah sifat yang mungkin atau boleh ada pada Allah, atau sifat yang mungkin boleh tidak ada pada Allah. Kalau Allah mau berkehendak, itu sifat jaiz. Ketika Allah tidak berkehendak, jaiz. Nah, ini sifat jaiz adalah berkemungkinan antara dua. Ada ataupun tidak ada. Atau apa? Yang dikatakan dengan sifat jaiz, fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu. Maksudnya apa? Allah dapat melakukan sesuatu dan dapat pula tidak melakukan sesuatu. Tarkuhu, meninggalkannya. Ini jaiz bagi Allah. Kita sekarang lapar, bisa jadi besok kita kenyang. Itu atas kehendak siapa? Allah. Berarti ini adalah sifat jaiz bagi
bagi Allah. Nah, inilah yang harus kita perhatikan. Ketika kita sudah mengenal apa itu sifat wajib, apa itu sifat mustahil, dan apa sifat wajib, apa sifat jaiz bagi Allah, disinilah keutamaannya. Kita sebagai seorang yang beriman, kita harus memperhatikan ini. Apa yang pertama keutamaannya? Mengenal nama dan sifat Allah adalah ilmu yang paling mulia dan utama. Karena apa? Karena segala sesuatunya itu berada dalam kehendak Allah. Sehingganya ketika ketika ini menjadi ilmu bagi kita, ini adalah ilmu yang utama. Mau bagaimanapun kita pintar ilmu kedokteran, tapi tidak tahu yang menjadi sifat Allah, percuma. Berapa banyak dokter hebat, tetapi tidak mengetahui asma Allah, maka akan terjadi kesalahan dalam proses dia menyembuhkan. Kalau saya pernah dalam suatu rumah sakit mendengar, ingat Pak, yang menyembuhkan adalah Allah. Sekarang bagaimana Bapak yakin Allah akan menyembuhkan? Fa idza marid wa idza maridtu fa huwa yashfin. Yakinkan dalam diri kita bahwasanya ketika aku sakit, maka Allah lah yang menyembuhkan. Maka obat ini adalah wasilah, Pak. Nah, berarti apa? Dokter tersebut tahu bahwasanya Allah bisa menyembuhkan, mampu menyembuhkan. Nah, inilah ilmu yang paling mulia. Yang kedua, Pak, semakin mengenal Allah berarti semakin mencintai dan mengagungkannya. Ini keistimewaan kita sebagai seorang mukmin. Ketika disebutkan misalkan wallahu alimum bidzatis sudur. Jadi apa yang terbersit dalam diri kita pasti akan diketahui Allah. Maka ketika yang terbersit itu adalah buruk, kita makin mencintai Allah dengan meninggalkannya. Yang ketiga apa? Allah menyukai nama sifat-sifatnya. Karena apa? Karena pada hakikatnya semua yang melekat dalam sifat Allah itu adalah hak mutlak Allah. Yang keempat apa? Iman semakin bertambah, semakin mengenal Allah, maka akan semakin merasa Allah itu selalu bersama. La taqaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Nih, setiap apa yang kita lakukan ini Allah bersama kita. Sehingga kita menimbang-nimbang dan memilah-milah apa yang harus kita kerjakan. Yang kelima adalah manusia diciptakan untuk mengenal Allah semata dan mengenalnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita beribadah kepada Allah karena kita sudah mengenal asma-asma Allah dan sifat-sifat Allah. Yang keenam adalah menenangkan jiwa dan melapangkan hati. Kita ketika mendengar Allah itu maha mencintai hambanya, maka inilah yang akan memunculkan kita terus berusaha untuk mengenal Allah. Yang terakhir adalah menguatkan iman. Bisa dipahami? Ya. Ada yang bertanya? Ini tugas lagi. Oke, tugas 1, 2, 3, 4, 5. Berarti apa? Ini membahas tentang kelompok 1 membahas 4 sifat mustahil bagi Allah yang pertama. Terus 4 sifat mustahil Allah yang kedua. 4 sifat yang ketiga, 4 sifat yang kelima, dan keempat 4 sifat yang kelima. Oke, silakan dikotak-kotakan ini. Dapat pikiran kita. Allah itu menciptakan segala sesuatu di bumi dan alam. Sifat terakhir bagi Allah. Pertama ada Adam, artinya tidak ada. Sifat mustahil bagi Allah. Jadi yang pertama itu ada jalur, artinya bodoh. Jalur di sini adalah di bidang ilmu. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, penampilannya bagus sekali. Dan tugas selanjutnya adalah
Bisa Antuna lihat di halaman 20. Silakan Antuna cari lawan di setiap sifat wajib Allah. Yang mana di sampingnya adalah sifat mustahil bagi Allah. Setelah Antuna kerjakan, silakan Antuna kumpulkan ke Ustadz segera. Berakhirnya tugas kita, maka berakhir pula pelajaran kita. Oleh karena itu, silakan Antuna pelajari, dalami lagi yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah. Salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan iman. Selanjutnya, kita akhiri pelajaran kita dengan bacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Sesuai dengan tuntutan kurikulum kita pada periode ini dan beberapa tahun ke depan, yaitu bahwasanya kita menerapkan profil pelajar Pancasila dan profil pelajar rahmatan lil alamin. Salah satu proyek yang kita inginkan adalah bahwa Antuna, khususnya kelas 44, bagaimana kita bisa menjaga kebersihan dalam kehidupan kita. Apakah itu di kelas, apakah itu di asrama, apakah itu di lingkungan asrama secara menyeluruh, atau nanti ketika Antuna libur itu bagaimana bisa menjaga kebersihan, khususnya lokal misalkan, yang akan berakibat pada kesehatan kita. Jika kotor kelas ini, jika kotor kamar kita, maka akan berdampak pada kesehatan. Maka oleh karena itu, jika kita melihat bagaimana di lingkungan kita itu kotor, maka kita bersihkan. Selanjutnya adalah ketika Antuna membersihkan kelas ataupun di mana Antuna berada, silakan diambil apa sampah-sampah yang berpotensi bisa didaur ulang dan bisa menghasilkan suatu karya dan bisa dijual kembali, bisa mendapatkan hasil dari pembuatan karya tersebut. Maka oleh karena itu nanti Ustadz akan minta Antuna silakan membuat apa yang bisa Antuna buat dari hasil daur ulang sampah. Bisa dipahami? Baik, kita bacakan doa kafaratul majlis. Saya mohon maaf atas segala kekhilafan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.